Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah al-mab'uthi fi Makkah li'la'i kalimatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur terus kepada Allah SWT. Di bulan Ramadan ini kita masih terus diberi keberkahan. Salah satu keberkahan itu adalah kita masih bisa mendapati diri kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Oh, itu luar biasa. Itu rahmat kasih sayang Allah yang luar biasa diberikan kepada kita. Meskipun kadang kita tidak merasakan, yaitu nikmat sehat. Jadi kita mampu melaksanakan puasa bulan Ramadan. Apalagi masih ditambah dengan amaliyah-amaliyah lain, ibadah-ibadah lain ya, yang kita kerjakan. Maka insya Allah keberkahan akan terus sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita di bulan Ramadan ini ada satu peringatan yang sudah menjadi rutinitas kita. Apa itu? Yaitu ada satu peristiwa di dalam bulan Ramadan yang menjadi momentum luar biasa bagi umat Islam, yaitu turunnya wahyu Al-Quran yang terjadi pada bulan Ramadan. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat, mencermati perkembangan masyarakat di kota Mekah. Itu sangat memprihatinkan. Ya, kita saja hanya membaca melalui sejarah, kita memang sudah tahu persis bagaimana Rasulullah menghadapi situasi masyarakat di Makkah. Masyarakat itu masyarakat yang ya orang menyebut sebagai jahiliyah. Jahiliyah ternyata tidak dalam pengertian bodoh, illiterasi, enggak. Karena apa? Ternyata pada masa itu yang namanya sastra itu juga sedang hidup di masyarakat. Sehingga kita mendengar kan, ada lomba puisi, ada lomba syair, ya. Itu di pasar-pasar, pasar Ukas itu malah kadang pasar budak. Itu di sana tergantung syair-syair, puisi-puisi orang-orang jahiliyah, karena mereka memang sangat suka dengan itu. Nah, lalu jahiliyahnya dari sisi mana? Nah, jahiliyahnya dari sisi bahwa setiap agama tauhid yang dibawa oleh para nabi, para rasul, ya, itu selalu diselewengkan berubah menjadi agama berhala. Ini yang paling prinsip ini. Coba kalau kita mencermati sejarah, Nabi dan Rasul itu kan semuanya mendapatkan tugas untuk membawa masyarakat kepada tauhid. Dan Nabi Rasul ini hampir semuanya itu turunnya di wilayah-wilayah tersebut, di wilayah Timur Tengah. Tapi ternyata masyarakat di sana selalu saja agama tauhid setelah Nabi atau Rasulnya wafat itu kemudian berubah lagi menjadi berhala, termasuk di Mekah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu itu sudah berupaya merubah agama berhala menjadi agama tauhid, bahkan dengan membangun Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Sampai pada masa Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW juga berdakwah melawan agama berhala lagi.
Jadi di Ka'bah itu pada masa Rasulullah itu yang namanya berhala-berhala masih penuh lagi di situ. Ini kan aneh itu. Loh kok mereka suka sekali dengan berhala. Nah maka Rasulullah itu berdakwahnya juga sama beratnya ya, dengan para nabi-nabi yang lain. Bahkan ya, lebih berat lagi karena apa? Penentangan orang-orang di Makkah terhadap turunnya wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah keprihatinan itu membuat Rasulullah ya, itu sering bertahanus atau menyepi di salah satu gua yang kita kenal sebagai Gua Hira. Gua Hira, gua ini yang sangat bersejarah. Jadi melihat kondisi masyarakat yang seperti itu dari sisi agama, dari sisi tidak hanya dari sisi agama, moralitas juga begitu. Moralitasnya juga bejat, kemasyarakatannya juga tidak normal. Sehingga Rasulullah sering menyendiri di satu gua yang kita kenal sebagai Gua Hira. Di situ ya kemudian Rasulullah pada saat tertentu itu seperti digambarkan oleh sebuah syair, qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghari Hira ta'allaq yabki yas'al khaliqahu fa'atahul wahyu fa'ashraq ikra ikra ya Muhammad. Ada yang ingat tak ini lagu siapa? Ya, lagu ini alhamdulillah sudah sangat akrab dengan anak-anak muda kita. Jadi kalau menyanyikan lagu ini anak-anak muda kita itu kebanyakan mereka tahu. Lagu ini menggambarkan situasi ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Qalbun bil haqqi ta'allaq. Jadi hatinya itu terikat oleh kebenaran yang sangat diharapkan. Maka pada suatu malam tertentu ternyata Allah mengutus malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'atahul wahyu fa'ashraq. Saat itu kemudian Allah mendatangkan wahyu melalui malaikat Jibril. Akhirnya inilah yang akan menyinari dunia. Jibril saat itu dia langsung memerintahkan kepada Rasulullah, Iqra. Apa yang reaksi Rasulullah? Rasulullah ternyata menjawabnya, ma ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Iqra. Malaikat Jibril kembali lagi memerintahkan supaya Rasulullah membaca. Tapi Rasulullah yang kedua juga ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Para pemirsa, memang salah satu yang ada pada Rasulullah dan ini menjadi bukti ya, menjadi bukti kewahyuan nanti, hikmahnya di situ adalah bahwa Rasulullah SAW itu diberi gelaran sebagai ummi. Ummi ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi ternyata ini justru hikmahnya di situ. Kalau saja Rasulullah saat itu sudah pintar membaca, pintar menulis, maka justru orang-orang kafir Quraisy akan semakin tidak percaya. Tidak percaya dengan keutusan Rasulullah dan Al-Quran. Nah, maka di dalam Gua Hira itu Rasulullah menjawab ma'ana biqari'in. Tapi malaikat Jibril tetap memerintahkan untuk Iqra. Nah, saat itulah kemudian dibacalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini adalah tanda proklamasi ya, datangnya wahyu Allah, dan itu sekaligus Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan tanda juga saat itu bahwa Islam
mulai harus didakwahkan kepada masyarakat. Jadi ini terjadi pada tanggal atau pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini luar biasa. Karena apa? Menjadi waktu diturunkannya Al-Quran. Itulah sebabnya bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.